Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi, kali ini kita akan mengeksekusi atau mendemokan materi kita yang uh, pertama tentang teori pengenalan tipe dan format string. Oke, langsung aja kita sesuaikan dengan yang teorinya. Di sini saya punya tipe string menggunakan tanda petik tunggal, tanda petik ganda, dan menggunakan 3 kali tanda petik. Jadi kita coba implementasi tipe string menggunakan petik tunggal. Kita coba print langsung. Ini adalah teks dengan petik tunggal. Kita coba jalankan, apakah dia berjalan dengan sangat baik. Desktop, Python 3 karena saya menggunakan Python 3. Kemudian nama filenya jangan lupa untuk menjalankannya, Python. Tinggal di tab karena hanya satu file aja yang terdapat di dalam folder YouTube tadi. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini dia. Jadi hasilnya ini adalah hasil menampilkan tanda petik tunggal ya. Jadi ini saya menggunakan visual editor dari kode visual editor. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan Sublime Text, Atom, dan editor lainnya. Kemudian kita coba menggunakan tipe string petik ganda ya. Ganda. Langsung aja kita eksekusi. Ini adalah teks dengan petik ganda. Kemudian kita langsung gunakan yang petik 3 kali. Print. Perlu diingat bahwa untuk petik 3 kali ini fungsinya kita menampilkan string atau teks dengan beberapa baris. Misalkan saya coba, ini adalah teks string, yang bisa digunakan dalam beberapa baris teks atau kalimat panjang. Titik. Petik. Sekarang kita coba eksekusi Python 3, kemudian kita enter. Nah, ini dia. Jadi ini adalah untuk teks petik tunggal. Ini adalah teks dengan petik ganda, dan ini adalah teks dengan petik 3 kali. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau yang teks 3 kali itu dengan beberapa, maksudnya teks yang banyak, kemudian terdiri dari beberapa baris. Di sini bisa kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Kode escape sequence. Oke, ini bisa kita komentar. Sini escape sequence. Nah, dalam kode escape sequence itu kita bisa mengenal beberapa perintah atau kode escape yang terdapat dalam Python. Contoh misalkan ini untuk backslash, kemudian ini untuk petik tunggal, nanti kita akan masukkan ke dalam string, kemudian ini untuk petik
ganda, ini. Kemudian backslash n untuk baris baru, backslash t untuk tabulasi, menggeser teks ke kanan, sama persis dengan perintah tabulasi yang ada di keyboard. Kemudian %v hampir sama dengan %t, cuman ini kayak dia baris baru, baris baru dan digeser sebelah kanan. Nanti akan kita coba contohkan. Sekarang penggunaan backslash print. Jadi menggunakan tanda petik satu atau tunggal tidak jadi masalah. Ini adalah teks dengan tanda petik. Saya masukkan situ, misalkan tunggal. Nah, kayak seperti itu. Kemudian kita coba jalankan. Kita clear. Kemudian Python 3, Python tab. Nah, ini dia. Di sini bisa kita lihat fungsi dari backslash dengan tanda petik. Oh sorry, bukan tanda petik ini ya, tapi menggunakan tanda backslash 2 kali. Maaf, ada keliru ya. Kita coba jalankan. Nah, ini error. Kenapa? Karena kita lupa tutup untuk tanda petiknya. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Jadi, dia kayak backslash ya. Untuk Scott menampilkan backslash itu sendiri. Oke, kemudian kita masukkan kode escape, tanda petik. Ini adalah teks dengan tanda petik tunggal. Oke, kita save, kemudian kita clear aja dulu, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini dia. Ini adalah petik tunggal. Oke, ini jadi untuk memasukkan tanda petik dalam teks itu menggunakan kode escape seperti ini. Backslash tanda petik tunggal. Kemudian menggunakan backslash seperti ini ya. Tanda petik ganda, print. Ini adalah teks dengan tanda petik ganda. Bukan janda ya. Beda lagi. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini untuk menampilkan, bisa dilihat tanda petiknya. Jadi untuk menampilkan tanda petik berganda dalam teks Python string itu menggunakan backslash tanda petik 2 kali. Oke, kemudian backslash n. Nah, ini fungsinya untuk baris baru. Ini adalah teks dengan %s baris %n baris baru ya. Kita coba jalankan. Maka baris baru ini dia akan berada di bawah. Yang namanya juga baris baru ya. Kita coba jalankan. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi sampai di ini adalah teks dengan, kemudian kita masukkan kode escape di sini. Backslash n fungsinya adalah baris baru, maka baris baru ini, teks baris baru akan baris baru ya, turun ke bawah, oke. Kemudian backslash t ini untuk tabulasi. Coba tampilkan, teks ini akan bergeser ke %t kanan misalkan. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini dia. Teks ini akan bergeser ke, ini adalah bentuk tabulasi penggunaan backslash t yang berfungsi sebagai tabulasi, maka dia akan bergeser sebelah
kanan. Oke. Sekarang yang terakhir itu untuk kode escape %v. Coba eksekusi, print, teks ini akan bergeser ke /v bawah, tapi posisi kanan ke kanan. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini dia. Jadi dia bergeser ke kanan ya, tapi kayak dia menggunakan fungsi dari /n ini, baris baru. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke session bagian ketiga, yaitu tentang membandingkan string dengan operator relasi. Oke, ini saya bisa komen dulu. Membandingkan string dengan menggunakan operator relasi relasional, yaitu misalkan contoh ini, kemudian lebih dari sama dengan, kemudian sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian kurang dari, ya lebih dari sama dengan, kemudian lebih dari. Oke. Di sini saya coba menggunakan operator sama dengan, misalkan string 1, saya coba menggunakan tanda petik 1 ya, tunggal. Kemudian string 2-nya ini saya akan menggunakan tanda petik 2, tapi dengan gaya penulisan Python yang sama. Jadi ada sini huruf besar, uppercase, sisanya lowercase. Kemudian kita menggunakan ini, nanti akan kita bahas tentang percabangan if ya di episode-episode selanjutnya. Ini sekedar contoh aja untuk kita lihat perbandingannya. If string 1 kita coba sama dengan string 2, print str1 itu sama dengan str2. Kemudian else print s1 itu tidak sama dengan string 2. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini saya punya dua variabel. String 1 dengan menggunakan tanda petik tunggal, kemudian string 2 dengan menggunakan tanda petik ganda. Ini fungsinya menggunakan operator relasi, yaitu sama dengan, nanti akan kita lihat di mana yang dia akan eksekusi. Jadi kita coba ini, masuk ke terminal, clear, coba jalankan. Nah, jadi dia akan mengeksekusi string 1 itu sama dengan string 2. Nah, jadi sini dia bisa lihat ya, karena penulisan dari string 1 dan string 2 itu sama. Kalau misalkan string 2 ini saya ganti dengan huruf P dengan huruf lowercase, huruf kecil, saya coba jalankan, maka yang dieksekusi itu adalah ini. Ketika terjadi, dia akan mengecek ini adalah yang salah atau yang tidak sama. Ini string 1 itu tidak sama dengan string 2. Kenapa? Karena string 2 itu Python juga sama, dimana sama, cuman gaya penulisan yang berbeda. Oke, tapi di sini bisa kita menggunakan operator tidak sama dengan seperti ini. Nah, di yang kedua sini, ini kita tuliskan di sini, kita ganti string 1 tidak sama dengan string 2. Nah, di sini untuk yang salahnya baru kita masukkan string 1 sama dengan string 2. Tuh. Nah, kalau kita save, kemudian kita jalankan, maka statement pertama ini akan dieksekusi. Kenapa? Karena tidak sama. Coba jalankan. Nah, string 1 tidak sama dengan string 2. Nah, kalau string 2 kita ganti, maka statement kedua ini akan diganti, yang dieksekusi. Tuh,
String 1 sama dengan string 2. Oke, yang lain ini lebih dari, ya kurang dari, nanti kalau saya masukkan ke dalam string mungkin agak ini, nanti kita akan coba masukkan ke numerik. Sebenarnya bisa, tapi cuman kita kalkulasikan berapa jumlah karakter yang ada di sini. Nanti akan kita bahas ke episode selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ke mengambil substring. Nah, ini yang paling menarik. Kita coba mengambil substring yang ada di variabel ini ya, s, ya. Mengambil karakter dengan menggunakan mengambil karakter substring, ya. Misalkan saya punya variabel s Python langu wage, kemudian sini print s1, sorry, tanda petik s1, ya. S1 itu sama dengan seperti ini, S0. Ini adalah key-nya ya, atau value, nilainya dari variabel ini, objek S. Sekarang kita coba save, kemudian kita coba jalankan. Nah, jadi S1 itu sama dengan P. Ingat, Python itu selalu diawali dengan 0 terlebih dahulu ya. Kemudian kita coba print S2 1. Kita coba jalankan dia. Enter. Nah, S2-nya ini kita ambil key atau value dari 1. Maka yang ditampilkan sini adalah Y. Jadi, cara hitungnya gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi tetap dihitung. 7. 7 itu adalah L. Sekarang kita coba buktikan. S3 itu sama dengan dalam kurung siku 7. Kita save. Maka yang akan tampilkan itu adalah L. Tuh. Ya. Jadi, spasi juga ini masuk dalam kategori string. Misalkan, saya ingin menampilkan karakter E. Kan kita ini yang kalimat terakhir ya. Bukan kalimat, tapi kata karakter terakhir, huruf terakhir. Nah, kalau kita hitung dari sini kan agak lama ini, panjang ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 ya. Jadi berarti dia berada di posisi 14. Nah, kan ceritanya kita harus hitung dulu berapa karakternya. Kita coba menggunakan dengan minus 1. Jadi, string ke-14, kemudian string minus 1. Karena 0, ini sudah dihitung diambil dari bit huruf P ini. Kita coba jalankan. Nah, jadi sama ya. Ini yang string 14, ini yang string minus 1. Jadi, kalau minus 1 itu, dia akan menghitung dari sebelah kanan sini. Ini minus 1, minus 2, G, minus 3A. Nah, sekarang, sebagai contohnya, kita ambil yang A-nya. Di huruf language sini. Ya, di kalimat, di kata language. Saya masukkan 3, minus 3, dan kita coba jalankan. Nah, jadi, string ketiga, minus 3 itu adalah A. Oke. Minus 1, minus 2, minus 3. Oke, saya kira teman-teman bisa paham untuk penggunaan substring ini. Kemudian, format string. Nah, ini yang paling menarik. Ini yang sering dipakai untuk menampilkan teks ya. Nilai dari teks itu sendiri. Ini saya coba komentar. Menggunakan
format string. Misalkan saya punya nama depan, kita ambil contoh yang dari yang sudah kita sebagai teorinya. Kemudian nama belakang itu sama dengan pedia. Ini merupakan string, dan di sini juga adalah string. Variabel nama depan nilainya adalah string. Kemudian kita coba tampilkan nama depan. Ingat ya, kita bisa langsung persen %s di sini. Kenapa persen %s? Karena dia bertipe string. Kemudian persen nama depan. Sekarang kita coba jalankan. Kita clear dulu, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini dia. Nama depan toko, ya. Ini saya kasih gitu supaya kelihatan. Sekarang saya ingin tampilkan nama belakang. Belakang persen %s. Sini persen %s nama variabelnya nama belakang. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini dia. Nama depan toko, nama belakang pedia. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menggabungkannya, nama lengkap. Oke. Persen %s. Nah, sini menggunakan double s ya, double persen %s. Nah, karena di sini menggunakan dua variabel, maka setelah persen ini kita akan buka dengan tanda kurung seperti ini, kemudian masukkan variabel ini, nama depan, dan koma nama belakang. Kita coba eksekusi. Nah, maka dia akan jadinya seperti ini. Nama lengkap Tokopedia. Nah, ini dia bersambung ya. Kalau misalkan kita kasih spasi ya bisa aja di sini kita spasi gitu. Kita coba lihat. Nah, maka dia akan terjadi spasi. Itu bisa juga kita menggabungkannya dengan menggunakan operator, ya, operator tambah. Misalkan di sini nama depan ditambah nama belakang, seperti itu. Kita coba eksekusi. Nah, ini dia, jadinya Tokopedia, karena dia menggabungkan, plus ini artinya dia menggabungkan ya, menggabungkan kedua variabel ini yang berisi nilai string, masing-masing nilai string. Oke. Kemudian kita bisa juga sedikit mengedit atau sedikit menambahkan pemanggilan string seperti ini, menambahkan operator dengan tambah dalam string. Kita bisa menggunakan begini. Nama depan, misalkan seperti itu, kemudian tambah nama depan, oke, kemudian tambah lagi, itu buka tanda petik, kemudian tambah, kemudian kita masukkan nama belakang. Ini sebenarnya bisa kita isi seperti ini, nama belakang, oke, kita coba jalankan. Nah, ini dia. Nama depan toko dan nama belakang pedia. Ini kan tidak ada spasinya ya. Jadi sini kita bisa kasihkan spasi di sini. Kemudian di sini juga spasi. Nah, ini dia. Nama depan toko, nama belakang pedia. Nah, untuk memberikan koma di situ, ya di sini kita bisa tambahkan koma di sini, ya. Kemudian kita save. Jadi nanti akan ada koma di depannya toko. Maksudnya di depannya bukan toko ini ya, bukan toko jualan, di depan teks ini, toko sini. Oke. Nah, ini dia, seperti ini. Kemudian format string yang lainnya kita bisa menggunakan ini. Ya, halo. Halo. Menggunakan
kurung kurawal dengan format, kemudian nama depan dan nama belakang. Kita coba jalankan. Nah, wow, apa yang salah di sini? Invalid syntax. Wow. Yang salah gak di sini? Oh, sorry ya. Salahnya kita di sini, seharusnya dia masuk dalam tanda petik ini, string 2. Bukan string 2, maksudnya dia masuk, kurung kurawal ini masuk dalam kategori string. Kemudian kita coba jalankan. No type object has attribute format. Waduh. Ini gimana ini? Salah terus ini. Oke, sorry. Ini kita, ya salah penulisan ya. Oke, jangan dulu langsung ditutup. Jadi kita, yang tadinya ada tutup kurung di sini, kita hapus, kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Wow, salah juga ya. While parsing, well. Oh, sorry ya, ini tutupannya tidak ada. Aduh, typo ya. Nah, sekarang sudah jadi. Sorry, tadi ada kesalahan. Kenapa? Karena saya tadi langsung tutup di sini. Makanya dibaca ini sebagai tanda atau kode yang ada di Python ya. Seharusnya ini kita hilangkan. Jadi dia akan menyatu dalam satu string. Kemudian kurung kurawal ini, kemudian titik. Jadi habis tanda petik sekali, kemudian titik. Ini bukan cuma tanda petik tunggal aja, jadi kita bisa gunakan tanda petik berganda juga ya. Format, kemudian belas kurung, nama depan, nama belakang. Tadi berapa kali terjadi kesalahan. Ini ternyata saya lupa untuk tutupannya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang hampir sama dengan ini, cuman kita masukkan value. Misalkan di sini 0 dan 1. Sini harus berurut ya. Kalau 0 itu nama depan, kalau 1 itu nama belakang. Oke, kita save dan kita coba jalankan. Halo, saya, misalkan ini untuk membedakan aja. Nah, muncul ya. Halo, saya Tokopedia. Misalkan di sini saya rubah 1 dan 0. Ini tidak akan terjadi perubahan walaupun kita rubah nilai di sini 1 duluan, berurutan ya, 1 yang besar kemudian yang kecil. Ini tidak akan terjadi perubahan, dia tetap akan menampilkan Tokopedia. Kita coba dulu ya untuk membuktikannya. Oh iya, ternyata bisa ya. Saya salah, berarti saya agak lupa. Ternyata bisa, jadi sini bisa kita rubah untuk menampilkan nama belakang dan nama depan ya. Tidak mesti harus kita urutkan di sini sebagai pemanggilan dari variabel nama depan dan nama belakang. Jadi kita tinggal memudahkan aja untuk mengeksekusi di sini ya, berdasarkan dengan value-nya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini hanya ada di Python 3 versi 3 ya. Versi 3 menggunakan ya fungsi f ya, f huruf kecil. Contoh print f dengan tanda petik 2 kali, bisa juga 1, kemudian ke kurung kurawal nama depan spasi nama belakang. Kita coba tambahkan di sini. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, dia akan jadi ya. Tokopedia. Jadi ini yang lebih simpelnya lagi. Jadi dia hanya menggunakan huruf F di depan, kemudian kurung, bukan kurung,
tanda petik tunggal. Di sini bisa tanda petik ganda, bisa juga menggunakan tanda petik tunggal di sini ya. Kecuali yang tanda petik 3 kali itu tidak bisa digunakan kalau di sini. Nah, ini kan spasi. Ada spasinya. Kalau kita menggabungkan, ini kita tinggal rapatin aja seperti itu. Dan kita bisa juga tambahkan di sini teks ya, nama lengkap misalkan. Kita coba jalankan. Nah, dia akan eksekusi seperti ini. Ini adalah hasilnya menggunakan nilai f. Fungsi dari f yang ada di Python. Jadi, cukup sekian untuk pengenalan atau demo eksekusi dari teori kita yang sebelumnya tentang mengenal tipe dan format string. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mengerti dengan penjelasan yang saya sampaikan, walaupun agak ini ya, mungkin terjadi kesalahan tapi tidak apa-apa. Saya sengaja tunjukkan kepada kalian teman-teman supaya lihat kesalahan nantinya bahwa ini akan seperti ini dan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.